Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Tuti Ratnasari dengan NIM 25105464698, mahasiswa PDK Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, bidang studi ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Muhammadiyah 1 Sirampok dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Ada yang lagi sakit atau ada yang lagi galau? Ada. Alhamdulillah. Hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum mulai aktivitas kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Amanda dipimpin doanya. Mudah-mudahan doa kita dijawab agar kita bisa mengikuti aktivitas kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan lancar dan bisa materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Sebelum mulai materi, saya akan cek kehadiran dulu ya, cek absensi. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Saya cek dulu ya satu-satu ya. Amanda Septiani, hadir. Cahaya Hifratul Aini, Hadir.
Jadi ada yang mau ditanyakan untuk materi minggu lalu? Oke ya. Nah, sebelum itu juga saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya materinya beda dengan minggu lalu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, mengidentifikasi inti masalah ekonomi dan faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, menjelaskan pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan skala prioritas. Yang keempat, memahami konsep biaya peluang, prinsip dan motif ekonomi. Yang kelima, mengenal pembagian ilmu ekonomi dan konsep ekonomi syariah. Yang terakhir atau yang keenam, mengaplikasikan konsep dasar ekonomi pada situasi kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak tadi, pengelolaan keuangan. Jadi nanti di sini akan dibahas ya cara mengatur pengelolaan keuangan. Sudah siapkah untuk menerima materi pelajaran hari ini? Kayaknya ibu lihat ada yang ngantuk, ada yang lemes. Apa karena suasananya lagi hujan ini? Kurang bersemangat. Ya, kurang semangat. Iya. Sebelum itu berarti biar kalian tambah semangat, kita lakukan ice breaking dulu, ya kan? Ice breakingnya silakan kalian berdiri. Nah, berdiri. Terus kalian berbanjar nanti bikin kereta ke belakang. Nah, bikin kereta ke belakang. Nah, sini Mas, ke sini, ke sini. Ini ke sana, Mbak. Nah, ini ke sana, ini ke sini, ke sini. Ke sini bapaknya. Nah, sudah. Kalian udah siap bikin kereta-kereta? Ibu akan itunya ya, apa kuncinya? Kata kuncinya yaitu berlawanan. Berarti kalau kanan kiri, kalau maju mundur, kalau mundur maju, kalau kiri kanan. Nah, biar kita tambah semangat lagi. Ayo kita mulai. Kanan kiri, mundur maju, mundur maju, kiri kanan kiri, maju mundur maju, maju mundur
rumah tangga. Ada yang belum tahu arti manajemen? Mengatur ya segala rumah tangga. Itu arti dari ekonomi. Sedangkan selanjutnya yaitu ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, terus dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi tidak digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan non-konsumsi saat ini atau masa datang kepada berbagai orang atau kelompok atau masyarakat. Dan jelas ya, ilmu ekonomi itu mengatur tentang apa ya? Tidak ada semuanya. Terus seterusnya itu adalah inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi sudah dijelaskan ini ada kelangkaan. Di sini ada pakar ekonomi yaitu Sampat Mulyadi menjadi sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi. Itu masalah ekonomi. Terus yang jadi masalah ekonomi yaitu tadi apa? Kelangkaan itu apa? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas, tapi membutuhkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Sudah belajar tentang kelangkaan? Di mana manusia memiliki kebutuhan terbatas, tapi kebutuhan berat yang tidak terbatas. Ini ada inti masalah ekonomi atau sebab-sebab kelangkaan. Yang pertama apa disebut? Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan di alam. Terbatasnya sumber daya alam. Contohnya apa? Sawit ya kan? Terus kopi, bagaimana alam yang tumbuhan. Terus gula itu biasanya apa? Kalau di sini bahasanya ya. Yang kedua yaitu perusahaan sumber daya alam. Perusahaan sumber daya alam bukan misalnya atau apa namanya itu ditebang, itu ya buat tanam yang lain atau buat dari perumahan. Karena banyak ya lahan-lahan seperti itu dijadikan perumahan ya. Jadi kita sumber dayanya terbatas. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan sumber daya manusia berarti sumber daya manusianya harus lebih aktif atau harus lebih pintar lagi mengolah sumber daya. Dan misalkan, sekarang banyak contoh-contoh ya. Kalau misalkan kelapa atau apa bisa dijadikan minyak atau apa bisa jadikan sabun kayak gitu kan. Nah itu berarti sumber daya manusianya harus lebih aktif, harus lebih pintar lagi. Yang keempat yaitu peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, kalau di sini peningkatan kebutuhan lebih cepat dibandingkan sarana. Kita misalkan mau beli apa namanya minyak yang kapasitasnya banyak, yang ada cuma di kota kayak gitu ya. Di desa cuma adanya yang kecil. Nah, transportasinya susah kalau di desa harus pakai misalkan harus pakai minibus kayak gitu ya. Misalkan harus pakai, soalnya kan bawa-bawanya yang kecil ya. Misalkan di desa jalannya kan jalan setapak kayak gitu loh misalkan. Jadi kan kayak gitu ya. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan kondisi
jajan dulu kayak gitu ya. Nah, di sini akan kita menentukan pilihan yang tepat. Jadi harus mana dulu yang dibutuhkan kayak gitu. Selanjutnya yaitu, nah ini ada penentukan yang lagi. Pilihan ekonomi adalah kebutuhan sadar untuk menggunakan sumber daya yang makan dengan cara tertentu. Ada juga menentukan yang tepat, hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan, yaitu satu, analisis biaya peluang. Analisis biaya peluang. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Jadi yang banyak manfaatnya dulu yang dilihat lagi manfaatkan ya, jangan yang kalau misalkan yang belum dulu ya jangan dulu dilihat biasanya ya. Itu menentukan yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyadari trade-off. Yang kelima, terakhir, berpegangan pada prinsip ekonomi. Berpegangan pada prinsip ekonomi. Jadi kita kalau mau mengeluarkan apa yang minum sesuatu harus lihat dari dulu prinsip ekonominya apa, kayak gitu ya. Nah, ini ada tentang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas di sini secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, papan harus didahulukan semenuhnya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Sandang, pangan, papan itu sudah utama ya. Kita kalau misalkan nggak punya sandang itu gimana ya kan? Nah, sandang itu maksudnya baju ya kan? Aman. Kalau kita nggak makan setiap hari kita nggak makan gimana? Lemes. Ya. Nah, papan. Kalau kita hujan nggak punya papan, kita masa mau hujan-hujanan terus ya? Nah, berarti yang diprioritaskan yaitu sandang, pangan, papan. Hal tersebut itu benar-benar harus diprioritaskan terlebih dahulu dari kebutuhan yang lain. Ada skala prioritas dan pengelolaan keuangan ya. Prioritas utama yaitu prioritas atau pengelolaan tadi sudah dijelaskan atau disebutkan ada sandang, pangan, papan. Itu tiga kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang. Prioritas kedua yaitu kebutuhan sekunder. Sudah tambah dah. Contohnya apa? Sekarang teknologi dari Ambil, jadi kalian harus apa? Handphone, HP ya. Itu bisa masuk dalam kategori kebutuhan sekunder. Karena apa? Apa teknologi sekarang tanpa HP kayaknya kita nggak ya, nggak bisa tahu informasi apapun kayak gitu ya. Nah, jadi prioritas kedua itu handphone. Prioritas ketiga yaitu kebutuhan kebutuhan barang mewah ya, kebutuhan barang mewah, contohnya mobil kayak gitu. Terus skala prioritas berarti ada 1, 2, 3 kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Nah, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yaitu langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan adalah membuat minggu lalu ya, dengan adanya pembukuan atau dengan adanya pencatatan keuangan. Terus yang kedua dengan langkah selanjutnya yaitu dengan memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala
Kalian sudah nabung nggak? Nah, kalau di sini ada uang tabungan ya. Alhamdulillah, walaupun nggak seberapa, tapi itu bisa untuk apa namanya? Memenuhi kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya sewaktu kalian butuh, bisa ambil tabungannya. Itu rasanya bagus sih gitu ya. Di sini ada kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan, ada kebutuhan yang tidak terbatas. Di sini ada jenis-jenis kebutuhannya. Jenis kebutuhan yang pertama berdasarkan tingkat intensitas. Ada apa aja? Ada primer, sekunder, tersier. Tapi sama ya kayak pas di skala prioritas ya. Primer, sekunder, tersier. Yang kedua berdasarkan subjek yang membutuhkan. Jadi ada jenis kebutuhan yang berbeda berdasarkan subjek yang membutuhkan. Di sini ada subjek dan tersier. Nah, kelompok ya. Terus ada jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Ada apa? Terus ada jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Ada tersier dan rohani. Nah, di sini ada kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan, yaitu ada jenis-jenis barang. Di sini ada berdasarkan cara memperoleh. Ya, agar kita bisa terpenuhi kebutuhan itu ya. Dengan betul gitu ya. Bukan cuma yang negatif ya, dengan cara yang yang kedua yaitu berdasarkan kepentingan. Kalian pernah nggak beli sesuatu karena mendesak? Nah itu ya, beli sesuatu karena mendesak. Kalau misalkan tidak mendesak, apa kalau saya beli gitu ya? Itu berdasarkan kepentingan. Yang ketiga yaitu berdasarkan cara penggunaan. Yang keempat berdasarkan cara pengerjaan. Yang kelima berdasarkan cara penggunaan. Yang terakhir yaitu berdasarkan cara pengerjaan. Itu masuk jenis-jenis barang. Selanjutnya ada kegunaan suatu barang. Di sini ada penggunaan bentuk, tempat, waktu, dan milik. Bentuk, tempat, waktu, dan milik. Kegunaan suatu barang. Kita membutuhkan barang yang bentuknya sempurna atau sote itu ya. Barangnya ada. Kita membutuhkan tempat yang bisa buat alat tulis. Kita membutuhkan tempat yang buat uang kayak gitu ya. Ini jenis kegunaan menurut tempat. Di sini ada keadaan alam Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu, yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban.
untuk melakukan suatu kegiatan, contohnya kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Dikorbankannya kegiatan lain. Tahu ya sudah ini manfaat biaya ekonomi apa? Ada biaya dari di sini muncul dari kegiatan apa yang kedua? Yang kedua biaya keluar muncul dari kegiatan yang lain yang tidak bisa dilakukan. Di sini ada prinsip ekonomi juga. Dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan prinsip dalam ekonomi akan membuat tindakan konsumen dalam melakukan kegiatan. Ada prinsip dalam ekonomi juga. Dalam ekonomi ada dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Ini disebut prinsip ekonomi. Dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan. Kenapa saya itu ya? Itu ada motifnya. Ekonomi itu ada tiga. Kegiatan produksi, kegiatan konsumsi dan distribusi. Nah, konsumsi berarti apa ya? Nah, ada produksi berarti apa yang Indonesia. Contohnya apa? Minyak goreng. Itu susah banget ya cari minyak goreng ya. Apalagi kalau hari Natal, tahun baru, ya kan? Nah itu sangat kadang susah banget. Dan minyak goreng itu susah juga ya kadang ya. Nah itu akan menayangkan video tentang kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia. Ini contoh dari
Dan ya tadi sudah menonton videonya tentang kelangkaan minyak goreng. Dari video itu ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo Mbak Talita. Apa? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kenapa kelangkaan itu bisa terjadi? Tadi sudah dijelaskan di sini ya. Kelangkaan bisa terjadi karena ada empat faktor. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, keterbatasan manusia. Yang ketiga, keterbatasan ekonomi. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Antara lain yaitu penyebab terjadinya kelangkaan. Tadi di video itu juga ada penyebab kelangkaan ya. Apa? Budaya ekonomi ya kan, budaya alam, terus teknologi, terus ketidakseimbangan antara kebutuhan, itu ya. Sudah jelas Mbak Talita? Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Naya. Dari ini Mbak Naya. Saya ulangi lagi pertanyaan dari Mbak Naila, yaitu bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Yaitu tadi
membuat. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini membuat dan diskusi duduk tabel dan dibikin min. Nah, itu ya. Di sini ada contoh, ada soalnya semua. Tujuannya dari ini kalian bisa mengetahui tingkat pemahaman siswa selama pembelajaran untuk melahirkan perbaikan. Yaitu ya, juga akan bagi soalnya. Silakan dikerjakan diskusi ya berkelompok. Itu ya, diskusinya pakai kertas folio yang nanti beli tabelnya pakai kertas astro. Jadi sudah beli? Ya. Boleh dikeluarkan kalau yang sudah beli kertasnya. Ini. Ya. Nah, ini soalnya. Silakan kalian berdiskusi. Ini jawabannya. Ini pakai folio ya. Nanti hasil diskusi baru kalian presentasikan di depan. Ya, ini taruh di sini. Nanti yang kelas astro yaitu itu ada ya, yaitu gambar nah ini tulis nama kelompoknya, jangan lupa ya, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, di folio atau di kertas astronya ditulis kelompok. Silakan mulai sekarang berdiskusi membuat apa namanya tabel. Ayo sini ya. Oh, ini gini kan? Ya, silakan berdiskusi. Ada yang menanyakan? Gimana tuh? Yuk.
Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.
Kelompok 2 ada yang bertanyakan? Sudah paham? Ada? Kelompok 3 ada yang bertanyakan? Satu. Sudah paham ya tentang sedang ekonomi? Suasananya menjadi semangat ya. Ada yang sudah kah?
Intinya gitu ya. Kalau ingin jadi orang begitu, maka kalau jadi kebaikan, jadi orang pertama kebaikan. Karena kalau kamu jadi orang pertama, kamu bisa terus kembali begitu. Pertama apa ya? Indo ada dan ini sama dan itu jangan terkali saja lagi tapi pandangannya dari dan saya di zaman sholat hanya dibutuhkan yang sholat mungkin dapat kembali karena itu kan disebut kalau ini jadi bagian tapi orang seperti orang itu bukan enggak masa sebaiknya masih bisa mau aja kalau aja kan bosan biasa Sudah? Ada yang sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Belum. Sudah lagi ya? Kelompok 1? Ya, berarti kita kelompok 3. Kalau aku tidak balik lagi ke orang jangan kita ya kan amal kita apalagi kalau kita tapi amal Sudah kelompok 3? Sudah. Sudah semua berarti ya? Sudah semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusikan kalian. Ini maju satu-satu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang mau maju pertama kelompok berapa? Kelompok 3. Yang maju dulu. Cepat. Boleh di atas ya. Nah, maju di atas. Kelompok 3. Nah, biasanya ada 5 orang. Ya, sini. Yang dibaca di tengah. Yang pegang tabelnya. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kami yaitu diskusi tentang pelaksanaan berhasil berikut akan Agak keras ya, Mbak. Biasanya seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit antara kebutuhan mendesak dan keinginan jangka pendek itu dapat meningkatkan akses informasi dan komunikasi prioritas utama dibandingkan dengan komunikasi seperti makanan beras sebagai sumber kebutuhan utama dalam kondisi dan memastikan bahwa setiap mendapatkan asupan
Menambahkan beras daripada semua baru mencerminkan pelaksanaan untuk mengelola keuangan dalam memilih untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Keluarga yatim menunjukkan komitmen untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan seluruh Kelompok 3 tentang kelangkaan nomor 11. Sudah kelompok 3? Sudah nih, demonya. Sudah? Sudah. dari kami kurang lebih yang kami mohon maaf. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2 dari mana? Ayo silakan maju. Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan dan revolusi. Kemampuan dengan penghasilan satu dari 500 apabila dihadapkan pada pilihan surat antara tulisan atau KTP. Di satu sisi, semua dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan akses informasi dan komunikasi yang baik. Namun di sisi lain, kejelasan ini merupakan kebutuhan yang dapat membantu keluarga untuk menghemat waktu dan biaya dalam melaksanakan dalam situasi ini. Prioritas dan kebutuhan mereka membuat keputusan yang tepat dan kami memprioritaskan untuk membeli kebutuhan keluarga seperti membelikan energi tanah pada ujian masyarakat dalam kegiatan seperti jadi kami harus mengeluarkan keinginan kami Ada yang mau ditanyakan? Izin menanggapi. Oh, izin menanggapi. Mau menanggapi ini dari kelompok 1. Mau menanggapi kelompok 2. Tapi sekarang juga Masalah tidak prioritas membantu dalam mengatasi masalah kelangkaan. sangat bermanfaat sekali karena dengan skala prioritas dapat mengatur kebutuhan yang sangat dibutuhkan dahulu sehingga tidak terjadi kelangkaan. Nah, sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kelangkaan dengan membuat skala prioritas. Contohnya yang ada di tabel ini ya, bikin tabel kalian, bikin skala prioritas. Ada prioritas pertama, kedua, dan ketiga di situ. Jadi kita tidak, insya Allah tidak akan mengalami kelangkaan. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak. Silakan duduk untuk kelompok 2. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 silakan. Jangan lupa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan minyak goreng Indonesia menggunakan awal Keluarga tersebut dihadapkan pada pilihan yang cukup sederhana namun dengan penghasilan sebulan 500 bulan. Mereka harus menentukan antara membeli sampah baru yang mungkin diinginkan oleh salah satu anggota keluarga atau membeli minyak
konteksnya merupakan pembelahan pokok meskipun semakin baru tambah memberikan kemudahan dan kemudahan minyak goreng adalah juga tidak mudah karena sangat penting dan dalam konteks ini membeli minyak goreng jelas merupakan pilihan yang lebih bijak dan pokok dari seperti minyak goreng harus diprioritaskan kepada keinginan untuk memiliki smartphone dengan memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi mereka dapat menjalankan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan stabil daripada keinginan Intinya ada seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, kalian sudah mempresentasikan tentang hasil diskusi kalian. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah presentasinya di depan dengan baik, dengan bagus. Tangan buat kalian. Coba ada yang bisa menyimpulkan tentang presentasi yang di depan tadi. Oh ya, Mbak Nisa, selamat Mbak Nisa. Tadi berarti kalau Mbak Nisa bisa menyimpulkan berarti menyimak ya tentang presentasi teman-temannya. Silakan Mbak Nisa. Prioritas. Oh ya, terima kasih buat Mbak Nisa. Ya, itu kesimpulan dari presentasi kalian tadi. Kalau kita mau kebutuhan kita terpenuhi, kita harus membuat skala prioritas. Itu ya, dengan membuat catatan-catatan, pembukuan kayak gitu ya. Kalian bisa di buku tulis atau di secari kertas atau di mana? Handphone. Di handphone sangat bisa sekali ya untuk bisa mengatur keuangan kalian. Sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi kalian ya bisa mengatur apa namanya keuangan kalian, malah lebih rapi, lebih tertata kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalian sudah presentasi, sudah berdiskusi ya, kalian sudah tahu mana yang diprioritaskan dan mana yang belum menjadi prioritas. Itu ya, itu tugas kelompok kalian sudah dilaksanakan dengan baik. Sekarang ibu ada tugas mandiri. Yaitu tugas mandiri, yaitu di sini ada pilihan ganda. Pilihan gandanya ada 5 soal dan uraiannya ada 2. Silakan nanti kalian kerjakan. Ini tujuannya yaitu agar kalian paham ya, benar-benar paham. Kalian tadi sudah paham ya tentang konsep dasar ilmu ekonomi, tapi dengan ini apa namanya soal mandiri kalian lebih paham lagi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ini ada juga ada 5 soal, nanti kalian tinggal disilang-silang sama uraiannya ada 2 ya. Ada 2 soal bagi mari dikerjakan, di sininya nggak apa-apa, ditulis nama kelas sama absen kalian. Yang lain mau dipasang waktu sampai kemudian nanti silakan disebutkan sama
sebelum kembali ambil ya. Ya kalau tidak ada, kami pelajari lagi materi selanjutnya. Nanti persiapan bukan. Jangan lupa diisi nama, kelas, nama kalian. Kalau nggak diisi, ibu nggak tahu ini punya siapa, kayak gitu ya. 7 poin ya, 7 poin sama yang terdapat pada. Jadi, karena tidak ada yang ditanyakan, kita harus Ya, diisi. Ibu kasih waktu ya, waktunya cuma 10 menit. Cuma 10 menit ya. Ya. Isi nama, kelas, absen. Apanya isi nama, kelas, absen. Nah, apa yang menanyakan? Ini ada yang menanyakan? Apakah kalian boleh pakai pensil? Boleh. Nah, tugas mandiri adalah pemahaman kalian tentang materi pelajaran hari ini, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang ada kesulitan? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada soal proyeknya yaitu 2 ya. Proyek itu benar-benar kalian sudah paham atau tidak tentang materi pada pagi hari ini.
juga ya apa namanya hasil diskusi tadi yang dikontrol sama yang di atas yang tabelnya. Ini jadiin satu. Sudah ya, Ibu itu ya, kumpulkan ya. Ibu tarik jawaban kalian. Ya, ya. Ini saya ambil lagi ya, yang diskusi kelompok. Ini untuk diskusi kelompok saya kumpulkan. Ya, yang diskusi kelompok, yang lain-lainnya juga dikumpulkan semua. Nah, ini yang mandiri sama yang kelompok. Sudah, ayo Mbak Amanda, sudah semua ini? Ya, sudah. Ini yang sama rata-ratanya ya, rata-ratanya ya Allah, pada banget. Ini sudah semua. Nah, ini yang kelompok mana yang kelompok? Ini yang kelompok ya. Yang mandiri juga sini kumpulkan. Nah, itu kumpulkan ya. Sudah ya. Ya, sekarang kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang konsep ilmu dasar. Kalian sudah tahu tadi kesimpulannya Mbak Nisa juga sudah tahu bahwa kesimpulannya yaitu keuangan jadi tertata dengan adanya skala prioritas. Di sini Ibu akan ada kesimpulannya ya, Ibu akan mendapatkan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi konsep dasar ilmu ekonomi itu ada berapa? Ya, ada inti masalah ekonomi. Ada inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi itu ada tentang pelanggan itu ada 4 atau 3 pelanggan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan ekonomi atau teknologi. Yang keempat, ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan kebutuhan yang terbatas. Ya, dengan kalau adanya kelangkaan berarti kita bisa membuat skala prioritas dengan menentukan pilihan yang tepat, ya kan? Dengan memanfaatkan biaya keluar. Itu ya berarti ya. Jadi kalau mulai dari sekarang kalian harus bisa mengatur keuangan dengan baik agar kebutuhan terpenuhi. Dari materi konsep dasar ilmu ekonomi pada hari ini, bagaimana menurut kalian? Alhamdulillah seru, menyenangkan. Tepuk tangan buat kita semua. Ada lagi? Mbak Amanda barangkali mau menanggapi tentang materi pada pagi hari ini? Dengan adanya konsep dasar ilmu ekonomi, saya jadi tahu cara mengelola keuangan dengan pilihan yang tepat, mana yang diprioritaskan dahulu dengan biaya peluang, dan hari ini belajarnya sangat menyenangkan. Wah, tepuk tangan lagi buat kita semua. Oke,
cara mengelola keuangan yang tepat kayak gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan dengan adanya materi pada pagi hari ini kalian mulai sekarang bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya dengan mengelola keuangan sederhana biar kita tidak terjadi kelangkaan. Biar nanti kalian sudah paham kelangkaan, misalkan saya kelangkaan ini saya harus bagaimana, sudah ada yang di sini semua ya. Nah, sudah ada materinya di sini semua. Terus apa namanya? Kalian jangan bosan-bosan sudah dari untuk bisa memonitor pengeluaran kalian ya kan, memonitor mana yang sudah dipenuhi dan mana yang belum. Kayak gitu. Itu materi pada pagi hari ini. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak. Benar tidak? Masih semangat? Ya, alhamdulillah masih semangat. Sebelum Ibu mengakhiri materi pada hari ini, pada pagi hari ini, Ibu akan apa? Doa, ya kan? Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa karena sudah diberi pelajaran dalam kegiatan belajar pada pagi hari ini. Silakan berdoa. Akhir belajar bisa dipimpin sama ketua kelasnya Mbak Amanda. Doa mulai. Nah, alhamdulillah kegiatan belajar pada pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan kita tetap semangat. Terima kasih untuk kalian untuk pada hari ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Wassalamualaikum.